Memasuki tahun politik di Indonesia, narasi melawan oligarki mulai semakin sering terdengar gaungnya, terutama di media massa dan media sosial. Oligarki dianggap sebagai ancaman demokrasi dan juga akar dari pengrusakan aset-aset negara oleh para pejabat publik, seperti korupsi maupun penyalahgunaan saat mengambil keputusan. Elvan Gomez, praktisi dan pengacara senior, lebih jauh mengatakan bahwa oligarki sebagai penyebab Indonesia semakin memburuk, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hukum. Hal ini terjadi karena oligarki mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok daripada rakyat. Demokrasi harus didesak ke arah substansial di mana kesadaran kritis warga harus dibangun. Dengan daya kritis ini warga mampu memberdayakan dirinya untuk tidak mudah tergiur praktik-praktik pengkhianatan demokrasi, semisal politik uang, kata Gomez saat dikonfirmasi Detik Fakta TV, 22 Agustus 2024. Ya, ini sudah terlihat sejak masuknya pemilihan presiden eranya Jokowi pertama. Itu di mana lihat? Itu kelihatan adanya tekanan oligarki kepada PDI, sehingga Megawati tidak punya kemampuan untuk menyalonkan calonnya sesuai dengan keinginan partainya sendiri. Begitu juga partai-partai politik lainnya juga tidak mampu untuk memberikan pemimpin yang sesuai dengan negara berdaulat, kedaulatan rakyat berdaulat. Nah, dari mulai itu terjadilah satu perubahan-perubahan amandemen ya. Sebetulnya itu sudah diawali dari sejaknya zamannya reformasi. Amandemen itu mulai terjadi, perubahan konstitusi yang akhirnya kekuatan politik itu kedaulatan itu ada di tangan 20% partai politik. Nah, partai politik pada saat itu mereka merasa nyaman dan tidak berpikir akan terjadinya pemanfaatan amandemen ini oleh kekuatan oligarki. Nah, ini mulai terwujud lagi dalam pemilihan Jokowi kedua. Di situ mulai yang namanya oligarki memainkan peranannya dengan mengutak-atik yang namanya peraturan hukum, perundang-undangan, supaya pemimpin yang dimiliki oleh oligarki baik dalam tingkat daerah maupun tingkat pusat maupun legislatif tingkat pusat maupun daerah yang akan menjadi bagian dari kekuatan oligarki tadi. Nah, lahirlah proyek-proyek strategis nasional yang sebetulnya bukannya untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan para oligarki itu sendiri. Itu satu. Lahirnya Omnibus Law, ya, yang tidak untuk kepentingan buruh, tidak kepentingan rakyat ini, tapi untuk kepentingan para pengusaha supaya menambah kekuatan. Nah, kekuatan ini lebih parah lagi diwujudkan dengan peristiwa pemilu 2024, di mana kekuatan lembaga yudikatif itu dia robah sesuai dengan kemauan cerita nilai oleh oligarki. Nah, dibentuklah partai-partai pendukung yang ketua-ketuanya adalah orang-orang bermasalah. Baik, jadi yang ditekankan Pak. Jadi saya bilang dengan adanya threshold 20% ya, dengan adanya pemaksaan pemilihan umum dengan melanggar undang-undang, itu suatu bukti kepada adanya penyanderaan secara konstitusi terhadap kedaulatan rakyat dan terhadap juga negara. Nah, satu lagi, koreksi dalam bidang keuangan. Dalam setiap pembangunan pelaksanaan pada masanya Jokowi, itu anggaran negara dalam keadaan defisit. Nah, bagaimana APBN itu dalam keadaan defisit? Maka lahirlah itu yang namanya APBDP, APBNP, APBDP.
Nah, di situ sudah kelihatan. Dan kekuasaan ekonomi dirubah berada dalam satu kelompok kekuatan. Yang kita lihat itu mereka ada di kelompok-kelompok yang sekarang menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi yang dipakai dalam rangka untuk memenangkan pilpres, mengendalikan partai politik. Baik. Ya. Tadi pesannya Pak Gomez dalam ini. Jadi gini, jadi dengan adanya itu Indonesia Darurat itu terjadi. Maka hari ini gerakan itu mulai disadari oleh partai politik, terutama PDI dan yang lain-lainnya. Maka lahirlah yang tadi sekarang Indonesia Darurat dengan adanya demo. Bagaimana demo yang tadi dilangsungkan oleh para mahasiswa dan buruh dan beberapa aktivis lainnya. Itu menunjukkan Mereka tersadar ya. ya, mereka sadar menunjukkan adanya perlawan rakyat di Jakarta, Jogja, Bandung dan beberapa daerah lainnya yang menyebut-nyebut nama Sultan, yang menginginkan masyarakat bangkitnya Sultan sebagai penyelamat Indonesia Darurat. Nah, dengan kondisi seperti ini, makanya DPR, legislatif yang akan turun maupun legislatif terpilih, presiden pun terpilih, segera kembali kepada Undang-Undang 45, karena itulah satu-satunya penyelamat Untuk bangsa. ini untuk bangsa dan melepas sandera negara dan sandera kedaulatan rakyat. Baik Pak Gomez. Cukup.